uh, Bapak dan Ibu sekalian dan semua rekan-rekan dari IMM Group. Selamat sore. Ya, selamat sore dan semuanya ini saya tidak bisa menyapa satu persatu. Saya akan mencoba langsung masuk ke materi. Cukup banyak materinya ini Bapak dan Ibu sekalian, karena kami akan mencoba untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah puasa. Ya, ada puasa yang secara katakan secara khusus ya untuk umat Muslim. Kemudian juga puasa untuk mereka-mereka yang bukan Muslim, karena sekarang suatu tradisi atau mungkin kebiasaan dari masyarakat kita yang memiliki toleransi yang tinggi, bahkan memanfaatkan juga situasi puasa untuk kaum Muslim, dimanfaatkan yang non Muslim untuk mendapatkan hal-hal yang berkaitan dengan target kesehatan ya. Jadi nanti akan kami sampaikan mungkin puasa-puasa mereka yang bukan puasa syariah orang Islam gitu ya, secara sekilas-sekilas saja. Tapi betapa yang namanya puasa ini menjadi suatu momen penting untuk masalah kesehatan. Karena tentunya sesuai dengan kompetensi saya, dalam hal ini saya membahas aspek puasa dari dunia kedokteran ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi kita kalau bicara tentang masalah sehat, Badan Kesehatan Dunia itu untuk mendeskripsikan ya, atau menyatakan sehat itu ternyata tidak semudah yang kita perkirakan gitu ya. Sehat di sini dinyatakan tidak hanya bebas dari penyakit ya, tapi juga ada unsur kesejahteraan. Baik sejahtera itu baik fisik maupun juga mental dan sosial. Pengertian mental itu ya kaitannya dengan kesempurnaan kita memiliki kemampuan kognitif, kemampuan untuk menalar, kemampuan untuk bersikap ya. Nah, kemudian kalau sosial itu ya interaksi kita dengan masyarakat di sekitar kita ya, siapapun dari masyarakat yang paling kecil di tengah-tengah keluarga kita sampai ke lebih luas lagi di masyarakat yang terbuka. Oke, jadi ini definisi sehat ini sekali lagi memang harus mencapai suatu tingkatan tertentu, tidak hanya sekedar kita bisa hadir dalam acara misalnya Zoom meeting sekarang ini ya, tapi tentu ada persyaratan lain yang nanti mungkin akan kita bahas lebih mendetail lagi ya, tapi kita sekilas saja kaitannya dengan persyaratan untuk orang yang menjalankan puasa itu baik yang sehat maupun yang ada gangguan kesehatan tertentu ya. Justru itu yang saya harapkan orang yang punya gangguan kesehatan tertentu ini dengan puasa bisa menjadikan salah satu opsi untuk dia menjadi lebih sehat. Ya oke. Jadi sekali lagi puasa ini bukan hanya masalah sekedar untuk menahan atau menggeser ya atau merubah dari pola makan dikaitkan dengan masalah waktu ya, tetapi yang akan saya perlihatkan kepada Bapak dan Ibu sekalian, puasa ini memiliki beberapa aspek ya. Oke, kalau untuk aspek spiritual religi ya itu tentu bukan kompetensi saya, tapi nanti saya akan membahas ke dalam aspek biologi kesehatan. Ya sedikit nanti mungkin masalah mental psikologi, karena ini kaitannya dengan kondisi masyarakat umum yang sekarang ini mengalami permasalahan dengan kondisi stres ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, yang tentunya akan berkisar pada masalah pencernaan ya, keseluruhan tidak usah bahas mengenai masalah anatomisnya dan juga masalah otak ya, ini yang sering diabaikan ya. Puasa apa kaitannya dengan sistem otak kita ya, sekali lagi ini kaitannya tentunya dengan masalah dari persepsi sampai mainstream kita ya, artinya itu cara kita bersikap terhadap puasa itu sendiri ya, sebagai orang dewasa cara menyikapi puasa, tapi itu dengan tentunya dengan kesadaran, bukan hanya sekedar suatu imperatif bahwa oh ya ini perintah agama, oh itu sudah bagus tentunya, tetapi harus ada sesuatu implikasi lain, pemahaman yang nantinya akan menjadikan bahwa puasa itu bisa ditargetkan kepada sesuatu misalnya dengan kesehatan ya, apa saja yang nanti untuk hal itu bisa kita lebih secara teknis gitu ya kita laksanakan. Nanti akan saya uraikan step by step. Sekali lagi sebelumnya saya akan memperlihatkan dulu pendapat-pendapat dari para ahli ya berkaitan dengan puasa ini. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita perhatikan di sini, ini adalah gambar anatomis dari kondisi pencernaan seseorang ya. Kalau yang sebelah mungkin kalau dari Anda sekali ini sebelah kanan ya. Sebelah kanan ini menunjukkan bahwa kondisi ideal dari
pencernaan seseorang ya, nampak di sini clear begitu ya. Sedangkan yang di sebelah kiri ya ini diperlihatkan dari bedah autopsi suatu kondisi mayat itu rata-rata ya mereka orang-orang yang sudah dewasa kondisinya semacam ini ya, banyak sekali residu ya atau sisa-sisa dari pencernaan yang bermasalah karena dia tidak bisa secara sempurna dieliminasi ya, dibuang sebagai feses, tapi dia malah ngendon di sini nempel ya, sebagai bentuk residu yang nantinya akan kontak selalu atau mengalami sekian waktu dia kontak dengan organ dari pencernaan kita ya, terutama di sini dalam mukosa usus. Nanti tentunya akan residu-residu yang bersifat toksik atau bersifat meracuni itu akan menyebabkan gangguan kesehatan. Ini hampir semua dari mereka masyarakat yang sudah dewasa ini ya, tentunya datanya dari Indonesia ini ya, dari semenjak saya tahun awal-awal tahun 70-an gitu ya, melakukan otopsi bedah mayat pembelajaran ya seperti kebanyakan ya semacam ini. Apa masalahnya? Kok seperti ini kejadiannya? Oke, kita lihat lebih lanjut lagi. Nah, ini pokok permasalahannya. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, permasalahan dari ketidaksehatan dari pencernaan kita itu disebabkan hal ini. Bapak dan Ibu sekalian bisa menghindarkan hal-hal yang semacam ini? Ya, pasti Bapak dan Ibu sekalian akan menjawabnya mungkin bukannya susah ya, tapi keraguan itu disebabkan karena Bapak dan Ibu sekalian akan selalu berhadapan dengan masalah seperti ini. Kecuali kalau kita hidup melakukan kontemplasi menyendiri di hutan gitu ya, mungkin baru bisa. Tapi ini kan kita tidak lazim, artinya kita bicara pada masyarakat modern sekarang ya. Contohnya aja misalnya Bapak dan Ibu sekalian membeli buah-buahan di pinggir jalan. Apakah Bapak dan Ibu sekalian bisa menjamin itu sesuatu yang bagus dalam arti steril dari bahan-bahan yang berbahaya gitu misalnya? Nggak mungkin kan? Karena semuanya yang namanya buah-buahan itu diawali pemupukan, semua fertilizer itu bahan kimia ya. Kemudian setelah pertengahan dalam pertumbuhannya supaya terjaga dari insektisida itu dilakukan juga penyemprotan dengan bahan kimia. Menjelang dipanen pun juga masih disemprot lagi dengan bahan kimia. Tujuannya untuk apa? Untuk menyelamatkan selama distribusi tidak mengalami proses pembusukan. Jadi dengan buah-buahan pun kita juga sudah selalu kita berhadapan dengan bahan kimia yang itu tentunya merupakan residu yang tidak baik untuk tubuh kita. Sisi lain Bapak dan Ibu sekalian, ini sekarang hampir semua di bidang teknologi agriculture ya, di dunia pertanian ini sudah mengembangkan yang namanya modifikasi genetik ya, rekayasa tentang masalah genetika ya. Artinya buah-buah tadi yang kecil-kecil jadi besar-besar, buah-buah tadinya yang asam-asam jadi manis ya. Ini tentunya juga ada dampak ya, adanya sesuatu yang dikaitkan dengan masalah rekayasa secara biokimiawi di dalam tanaman tersebut ya. Ini dampaknya juga masih dipelajari, tapi itu sudah terlihat ada sesuatu masalah yang tentunya harus dihati-hati untuk orang-orang yang memiliki kepekaan tertentu terhadap faktor genetik. Kemudian apalagi yang namanya ikan asin, Bapak dan Ibu sekalian, ya, sehingga ibu-ibu kadang-kadang menggunakan kecerdasan secara naluriah aja gitu ya. Oh, kalau beli ikan asin yang dikerubungi lalat gitu ya, padahal lalat juga merupakan host species intermediate ya, atau vektor penyebar dari aneka macam bakteri juga ya, penyakit juga. Tapi dia mengatakan masih mending dok, karena kalau ikan asin itu dikerubungi sama lalat itu berarti kandungan dari pengawetnya sedikit ya, bagus lah ya. Itu minimal kita memiliki cara tersendiri ya, cara belanja ya, cara memfilter sesuatu yang mungkin bermasalah atau memiliki zat-zat yang beracun ya. Kemudian misalnya mie ya, gambar yang seperti ini misalnya. Ini mie ini tentunya Bapak dan Ibu sekalian kita sudah mengenal ya, minimal dipakai yang namanya benzoat ya, supaya nantinya awet. Jadi mie yang tidak bisa terjual hari ini bisa dijual besok ya. Tapi ini kan tentu tidak sehat ya. Kemudian apalagi dah? Hampir semua makanan yang kita santap
hari ini ya ini selalu bermasalah. Nah, ini yang perlu saya ingatkan aja nih, terutama ini ayam ya, ayam broiler atau ayam potong ini yang secara umum ya, Bapak dan Ibu sekalian, semua ayam yang disajikan di pasar ya itu semuanya adalah merupakan jenis dari ayam potong instan. Zaman dulu ya, sekitar sebelum tahun 80-an gitu ya. Itu kalau kita memelihara ayam untuk dipotong ya kita nunggu sampai 3 bulan, 4 bulan. Kalau sekarang dalam jangka 1 bulan sampai 40 hari lah gitu ya, itu ayam sudah bisa dipotong. Karena dia menggunakan apa? Dia menggunakan untuk makanannya itu menggunakan bahan-bahan pendongkrak untuk mempercepat pertumbuhan ya, namanya zat kimia growth hormon sintetik ya, supaya ayam itu cepat ya, yang tadinya 3 bulan sampai 4 bulan, nah ini sekarang dipersingkat 1 bulan. Nah, tentunya pertimbangan ekonomis ya. Bahkan disuntik dengan antibiotik ya di dalam proses untuk pembesarannya itu supaya aman ya, disuntik dengan antibiotik. Nah, antibiotik ini juga tidak mudah diurai walaupun dimasak ya, ketika masuk ke dalam tubuh kita. Hampir semuanya masalah ya, termasuk diantara susu. Susu tentunya yang masih dimaksudkan yang di botol ini susu yang susu formula tentunya ya. Nah, ini diantaranya misalnya yang terkenal itu kandungan dari semacam bisphenol ya. Ini termasuk sesuatu yang dipakai untuk bahan pengawet pada susu ya. Bapak dan Ibu sekalian, itulah kenapa setiap kali kita melakukan autopsi pada mayat ya untuk pembelajaran dari para mahasiswa kedokteran gitu ya, itu selalu diperlihat satu kondisi dari pencernaan yang bermasalah ya. Jadi kita tahu kenapa yang saya perlihatkan itu alasannya adalah memang faktual di masyarakat kita ya. Kita lanjut. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jadi bisa dipahami kalau kita menanyakan kepada setiap orang, ada orang dewasa kalau kita tanya Anda pernah atau istilahnya itu tidak ngalamin gitu ya selama perjalanan hidup Anda tidak mengalami keluhan yang namanya gangguan atau sakit perut, pasti dijawabnya tidak ada ya, semuanya pernah. Sehingga ini sering disebut sebagai bentuk sindroma ya. Sindromanya itu artinya itu sebagai bentuk sesuatu gejala yang setiap orang ngalamin gitu ya. Nah, tentunya solusinya adalah NG2 Kencona. Kenapa saya menawarkan NG2 Kencona? Ya tentunya lah saya kira dalam hal masalah product knowledge sudah kita ungkapkan di mana saja, kapan saja yang namanya NG2 Kencona ini bisa kita konsumsi sebagai upaya preventif maupun untuk kuratif. Bagaimana penjelasan secara sederhananya ini kami jelaskan. Ya, ini adalah pencernaan tadi yang tentunya kita gambarkan yang sehat. Bagaimana peran dari NG2 Kencona atau Nature's Golden Green Kencona ya. Ya, pertama mengoptimalkan sekresi getah dari pencernaan atau enzim ini sangat diperlukan ya. Supaya apa? Supaya tubuh kita tidak terforsir ya, baik itu yang ada pada lambungnya sendiri ataupun pada pankreas ya yang menghasilkan dari enzim ya, termasuk liver. Ini akan diperingan kalau didukung atau disupport dengan NG2 Kencona ya. Sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, oleh karena itu bisa upaya preventif ya. Misalnya nanti kita akan menghadapi puasa ya, sedapat mungkin sekarang ini kita tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk bulan puasa, kita lebih intens lagi ya. Mungkin dosisnya lebih kita tingkatkan supaya apa? Tujuannya kita untuk bisa melapisi dari mukosa usus kita maupun lambung kita sehingga nantinya bisa menjaga mereka yang memiliki kasus-kasus mah yang tidak serius ya, yang tidak berat, yang tidak terjadi tuka ini menjadi aman dan prosesnya puasa ini menjadi satu semacam kayak training gitu ya untuk menjadi lebih sehat lagi bersama dengan NG2 Kencona ya. Kemudian selanjutnya juga dalam hal ini sekali lagi dengan menggunakan NG2 Kencona ini bisa membantu untuk mengendalikan asam lambung ya. Terutama pada saat kita berbuka ini saya harapkan Anda jangan menggunakan misalnya es teh manis gitu ya. Nah, nanti akan saya jelaskan alasannya ya. Tapi kalau kita mengonsumsi dari NG2 Kencona dalam keadaan air hangat ini maka akan mensegerakan ya pemulihan kembali ya kondisi lambung, kemudian juga kondisi fisik untuk menjadi lebih fresh, lebih segar sehingga nanti persiapan untuk
makan berbuka ini lebih baik ya. Kemudian keseimbangan probiotik. Apa ini probiotik? Yang dimaksudkan prebiotik adalah flora ya, flora maupun fauna yang ada di dalam pencernaan kita ya. Artinya kita memerlukan keseimbangan bakteri-bakteri yang mendukung terhadap kondisi kesehatan kita ya. Ya misalnya contohnya ada bakteri Escherichia coli ya, E. coli ya. E. coli ini dalam kondisi tertentu memang diperlukan untuk membantu menguraikan sisa-sisa makanan kita ya, sehingga nanti sisa-sisa makanan kita akan lebih mudah untuk dibuang ya. Nah, ini tanpa adanya bantuan bakteri-bakteri misalnya pembusuk yang lainnya misalnya, ini tentunya menjadi masalah yang serius ya. Tubuh kita akan menjadi tempat sampah yang bagaimana pembuangannya menjadi problem untuk kesehatan kita ya. Tapi kita memiliki suatu komunitas adanya keseimbangan flora ya, ataupun yang ada di dalam kondisi pencernaan kita ya, di antaranya beberapa bakteri yang simbiotik mutualistik terhadap tubuh kita ya. Oke, kita lanjut Bapak dan Saudara. Kemudian mengatasi masalah iritasi dan tadi tukar lambung. Nah ini tentunya kalau Anda sekarang ini mengalami masalah itu, tentunya bisa konsultasi ya, tentunya dengan orang-orang yang mengerti tentang N-Cytogenicona. Ini kalau dokter kadang-kadang nggak paham ya, di antaranya silahkan aja nanti dalam agenda-agenda pertemuan Zoom meeting semacam ini bisa dikonsultasikan ya. Diharapkan yang memiliki sampai ke tingkat luka ya, luka itu ditandai dengan selalu saja mengalami rasa nyeri yang berlebihan pada lambungnya. Bahkan nanti bisa ditandai, maaf nih, BAB-nya udah warnanya kehitaman ya, karena adanya darah yang keluar kemudian bersama dengan feses disertai dengan asam lambung, itu biasanya maaf nih BAB-nya warnanya kehitam-hitaman gitu ya. Nah, kalau semacam ini tentunya ya diperbaiki dulu ya, N-Cytogenicona akan membantu mempercepat proses penyembuhan, sehingga nanti kalau sudah sembuh ya dan sudah bisa terlapisi bagian mukosa lambung, ini puasanya akan aman ya. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Meningkatkan efektivitas penyerapan nutrisi ya. Nah, ini sesuatu, dan ini bisa nanti kita lakukan test case ya. Trialnya sederhana. Pada saat puasa, hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, sampai 1 minggu lah ya. Itu umumnya mereka akan mengalami suasana di mana pencernaannya meronta gitu ya. Itu sebenarnya ya ada yang menggunakan istilahnya wah perutnya keroncongan gitu ya. Nah, itu sekitar jam 10 ya sampai kira-kira jam 2 siang terus saja merusuk gitu ya. Ini sangat mengganggu konsentrasi, bahkan ya tentunya mengganggu produktivitas kalau orang-orang masih bekerja gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ketika Anda menyertai atau mendukungnya dengan N-Cytogenicona ya, tentunya dengan takaran yang cukup memadai ya, minimal antara sekitar 10 sampai 25 tetes ya pada saat mengakhiri makan sahur gitu ya. Kita mengonsumsi minum dengan catatan tadi dilakukan dengan air hangat. Nah, ini karena apa? Kembali lagi, dia akan membantu ya mengefektifkan penyerapan nutrisi. Nah, tentunya dari pola makan yang Anda yang baik juga, yang memadai juga ya. Jangan sampai nanti makanannya ya seminim mungkin, bahkan hanya makan gorengan dan sebagainya, bermasalah. Nanti kita bahas ya. Tetap saja diupayakan asupan ketika makan sahur maupun nanti berbuka puasa itu harus memadai ya, dalam arti mencukupi lah ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, selain itu juga ini yang namanya N-Cytogenicona ini bisa menetralisir dari zat-zat yang beracun. Apa saja yang beracun? Ya seperti tadi yang kita ungkapkan di depan ya, bukan racun-racun serangga atau racun apa, maksudnya ya memang racun yang memang betul-betul itu tidak diinginkan ada dalam tubuh, dan ketika dia berada dalam tubuh, tubuh akan ya tadi merespon dengan cara yang mungkin negatif, artinya itu kita akan mengalami gangguan kesehatan ya. Kemudian masalah kolesterol ya, ini tentulah ya diupayakan dengan asupan kita tunda sedemikian rupa, maka nanti akan terjadi yang namanya degradasi dari lemak-lemak tadi oleh suatu sistem metabolisme kita ya, tapi dengan batasan tertentu yang tidak menimbulkan permasalahan kesehatan ya. Ini diharapkan apa, kolesterol tadi itu bisa dikurangkan ya, karena didegradasi ya. Oleh karena itu kenapa? Karena pada saat seseorang puasa ini yang namanya semua dari asupan kan berkurang ya. Pembentukan gula darah nanti bisa dibentuk dari aneka macam makanan kita, termasuk nanti lemak-lemak tadi ya, lemak-lemak tadi, kolesterol tadi akan dirubah
menjadi suatu senyawaan glukosa semacam itu, nanti ini seolah-olah dirombak semacam itu ya. Nah, ini peran-peran semacam ini bisa kita mainkan pada saat seseorang mengalami asupan makanan yang ditunda seperti halnya yang kita lakukan pada saat puasa ya. Jadi lemak-lemak nanti akan terurai ya secara bertahap ya. Yang baik itu demikian, tidak dipaksakan secara instan ya. Kemudian asam urat juga akan menurun ya, tetapi tentunya tidak begitu signifikan karena kembali lagi kita juga harus melakukan olahraga ya. Padahal pada saat orang berpuasa ini olahraga ini kan biasanya juga sangat minimal gitu kan. Nah, ya diusahakan ada keseimbangan saja ya supaya tetap aja dalam suasana puasa metabolisme kita berjalan dengan lancar, yaitu dengan gerakan badan ya, stretching atau mungkin hanya sekedar jogging ringan dan sebagainya ya. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Ini ada sesuatu persoalan baru ini. Ya, ketika kita mengalami pandemi secara global internasional ini, tingkat depresi sangat menyolok ya. Ini tentunya bisa kita pahamkan, bisa kita maklumi karena apa? Seluruh manusia di seluruh dunia ini mengalami suatu kondisi goncangan secara mental ya, kemudian bahkan secara sosial, secara ekonomis, bahkan juga sisi yang lain kaitannya dengan masalah ketakutan terhadap wabah atau pandemi itu sendiri ya, tertular, infeksi, bahkan mungkin bisa terancam kematian ya. Hal inilah yang meningkatkan kondisi dari jumlah masyarakat yang mengalami depresi, sehingga ini menjadi salah satu perhatian dari WHO, Badan Kesehatan Dunia ya. Dinyatakan bahwa ini telah meningkat menjadi ranking atau nominasi nomor 2 ya, setelah penyakit jantung koroner dan hipertensi. Bahkan diperkirakan nanti kalau segera tidak bisa ditangani masalah pandemi tingkat global internasional ini, sekitar tahun 2030 nanti ini akan mendominasi. Jadi kita akan mengalami suatu kondisi suatu ya macam-macam ya, dari kasus resesi, dari kasus pandemi dan sebagainya, menjadikan masyarakat depresi secara global ya. Tapi ini kita cegah, kita hindarkan dengan salah satunya kita melakukan puasa ya. Karena puasa nanti salah satu ya katakanlah faktor yang mempengaruhi untuk seseorang dianggap memiliki puasa yang baik adalah mengendalikan tentang masalah emosi. Nah, ini kaitannya dengan masalah depresi sebagai salah satu opsi lah ya, atau suatu model sederhana untuk kita bisa menyeimbangkan dari emosional kita ya. Kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Ya, bahkan penelitian ini saya kutip dari beberapa hari tayangan di Metro TV, ternyata yang namanya kasus depresi ini tidak memilih umur ya. Siapa aja itu bisa akan mengalami depresi, bahkan bayi pun Bapak dan Ibu sekalian bisa sudah mengalami stres ataupun depresi ya kalau berlanjut-lanjut. Dan datanya pun juga cukup aduhe ya, itu mencapai 11 juta orang sekarang usia mereka yang 15 tahun. Ini tidak kategori yang mereka yang bayi, karena itu kan pendatanya susah ya. Kalau usia bayi masih terlalu kecil begitu kan nggak bisa melakukan interaksi komunikasi ya, untuk bisa melakukan pendataan kan susah ya. Tapi ini bisa nanti saya jelaskan kenapa kok bayi sekarang pun juga banyak mengalami stres ya, karena juga salah satunya pemahaman dari orang tua ya. Orang tua atau ibu si bayi tadi yang kurang memadai atau kurang baik ya, sehingga pada saat dia membimbing atau mengasuh bayinya itu menimbulkan permasalahan kesehatan. Ya, jadi sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, ini agenda ini saya masukkan karena ini menjadi perhatian dunia ya, menjadikan perhatian para ahli kesehatan dunia. Karena itu nanti akan juga kita masukkan, karena produk NG2Can kita juga membantu untuk bisa menyeimbangkan kondisi fisiologis tubuh ya, dalam hal ini upaya untuk relaksasi. Relaksasi ini punya pengaruh terhadap stabilitas mental seseorang. Kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Maaf, ini saya gambarkan bagaimana orang yang sedang stres ya, tingkahnya. Ini juga lihat bayi yang digendong ibu yang stres pun juga terinduksi ya, ikut stres juga itu ya.
dia mengalami suatu ya jalinan secara batinia ya, sehingga kalau ibunya kondisinya stres ya otomatis bayinya juga ikut stres ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ini dalam dunia medikal ya, dalam dunia kesehatan sudah sangat dikenal yang namanya psikosomatik ya, di mana kondisi dari stres itu langsung berkorelasi dengan tingkat kesehatan. Dari meningkatnya tekanan darah, ya kerja jantung yang aritmatik, macam-macam ya, hampir semua kondisi kesehatan tubuh kita bisa dipengaruhi oleh kondisi kejiwaan kita. Ya, Bapak dan Ibu, ini tidak saya uraikan satu persatu. Nanti mungkin lain kesempatan kita atau nanti kita pertajam atau kita kerucutkan dalam tanya jawab. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya akan mengulas ya sekilas saja tentang masalah manfaat puasa ini apa ya. Sekali lagi, pengertian puasa tidak hanya puasa syariah bagi umat Islam, tapi ini juga merupakan puasa-puasa yang lain, tapi nanti saya ulas sedikit saja ya. Oke, ini suatu penemuan yang menarik ini dari Yoshimori Osumi ini ya. Ini adalah ilmuwan fisiologi di bidang medicine ya. Dia seorang profesor yang terkenal ya. Di tahun 2016 menemukan sesuatu hal yang menarik ya, yang dikaitkan dengan masalah semacam sistem dari seluler kita ya. Seperti apa ini? Saya jelaskan secara sederhana. Ini Bapak dan Ibu sekalian, di dalam sistem seluler kita ya, atau tingkat molekuler ya, di dalam semacam reaksi-reaksi yang ada dalam sel. Tapi saya jelaskan dulu. Bapak dan Ibu sekalian, kita ini ya, person perorangan kita ini sering hanya disebutkan sosok dokter Heru misalnya gitu. Tapi sebenarnya tidak sosok ya. Kalau sosok itu seolah bentuk dari tunggal gitu ya memang benar ya. Tetapi sebenarnya kalau ditinjau dari ilmu tentang sitologi, tentang sel-sel per sel-selan tadi, tubuh kita ini memiliki jumlah lebih dari 100 triliun, bukan juta lagi, triliun sel kita. Bayangkan aja. Dan masing-masing sel ini adalah sebagai sesuatu kesatuan terkecil ya, sebagai individu terkecil yang menyusun tubuh kita. Dia memiliki sistem yang lengkap ya, di antaranya yang akan saya jelaskan di sini bahwa di dalam sel itu ada suatu bagian-bagian yang masing-masingnya dia akan menyelenggarakan suatu proses ya, suatu proses reaksi biokimiawi ya untuk bisa menunjang kehidupan sel itu ya. Di situ ada proses yang dimana menghasilkan energi, ya, kemudian nanti juga ada proses bagaimana nantinya untuk bisa menduplikasi diri ya. Inilah sesuatu kehidupan sel ya, hampir seolah itu seperti kehidupan yang mandiri gitu ya. Nah, ini di dalam hal teori tentang sitologi, tentang masalah sel ini, adanya penemuan tentang masalah autofagi. Apa itu autofagi? Saya jelaskan sederhananya begini. Jadi dari gambar ini tentang masalah suatu metabolisme di dalam suatu sel-sel gitu ya. Ini ada bagian sel ya. Bagian dari sel itu ada yang namanya retikulum endoplasmik. Ya, ini akan menghasilkan yang namanya lisosom ya. Di dalam mikroskop yang elektron ya, ini bisa dilihat ya, inilah yang ditemukan oleh Yasunori ya. Nah, ini lisosom dengan untuk enzim hidrolitik ini yang memiliki peran di dalam sel. Ini dia bisa mendegradasi, bisa mengurai dari sesuatu zat-zat yang sudah tidak diperlukan lagi bagi sel-sel yang sudah aus, yang tua ya. Ya dipilah-pilah mana-mana yang nantinya itu bisa di recycle atau dimanfaatkan kembali. Itu nanti dalam proses namanya autolisosom ya. Inilah yang ditemukan oleh beliau dalam sesuatu mekanisme secara saintifiknya ya, sehingga beliau mendapatkan penghargaan sampai di tingkat internasional ya. Ini dan ini akan lebih diintensifkan pada saat seseorang mengendalikan pola makannya alias puasa ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi sesuatu pembahasan atau analisis secara saintifik mengenai masalah manfaat-manfaat atau fadilah orang menjalankan puasa ya. Jadi efektivitas ya atau laju daripada terbentuknya lisosom dengan enzim hidrolitik ini yang disebut dengan autofagi ini akan menjadikan kondisi tubuh kita lebih sehat. Lebih jelasnya seperti ini, saya akan secara sederhana. Jadi dengan autofagi tadi di dalam sel ya, ini terjadinya reaksi di dalam sel ya.
terhadap sel-sel yang sudah mati ya. Ini akan lebih cepat diuraikan sedemikian rupa nanti mana yang masih bermanfaat recycle lagi ya. Yang kemudian yang tidak bisa bermanfaat harus disingkirkan oleh tubuh ya melalui mekanisme juga oleh sel-sel yang bersifat fagosit ya yang dia akan itu sel-sel bagian dari sel darah putih ya dia dicerna ya dimakan gitu ya. Kemudian mereka yang bermasalah dengan kanker ya atau kanker itu nanti juga demikian reaksi autofaginya akan berusaha untuk mencegah bagaimana supaya kanker itu tidak mengkooptasi ya atau menyerbu habis-habisan di dalam sel ya karena kanker itu salah satu perangainya nanti dia akan mencuri ya bagian dari sistem dari ini inti sel ya terutama RNA-nya yang dipakai nanti untuk menduplikasi memperbanyak diri ya dari 1 menjadi 4 menjadi ini kelipatan yang bersifat bukan linear lagi tapi eksponensial ya. Dalam waktu singkat bisa berjuta-juta. Nah, ini harus segera diakhiri. Nah, itu juga atas bantuan autofagi ya, sistem autofagi. Nanti ada lagi sistem yang namanya sel akan mengalami bunuh diri ya, tapi bunuh dirinya itu by design ya, karena kekuasaan Tuhan yang luar biasa pada desain sistem dari fisiologi maupun juga dalam biokimiawi kehidupan manusia ya ini luar biasa ya. Nanti ada yang namanya satu metode yang pernah juga kita bahas yaitu sesuatu proses bunuh diri secara natural di dalam sel-sel yang mengalami permasalahan ya baik itu permasalahan dia sudah tua ataupun terinfeksi ya. Kemudian juga nanti innate immune system ya sistem imunitas yang sifatnya itu natural ya. Kemudian nanti juga masalah jantung dibantu juga ada infeksi itu juga nanti peran dari autofagi ini juga berperan ya. Ini akhirnya kalau kita melihat dari keseluruhan termasuk nanti sistem saraf otak ya untuk neurodegeneratif ini sehingga saya menggunakan satu tanda panah untuk menjelaskan lebih sederhananya lagi ya dia akan membantu nilai-nilai kesehatan tubuh kita ya terutama ketika seseorang menjalankan puasa ya maka proses autofagi ini akan lebih efektif. Kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian bahkan di dalam masalah puasa ini diteliti ya bagaimana perkembangan daripada yang namanya hormon kortisol ini. Orang mengertinya bahwa hormon ini akan terpicu atau akan menjadikan masalah untuk orang akan marah-marah ya karena ini dianggap negatif tapi sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian hormon punya peran ya terhadap sesuatu nilai-nilai komprehensif tubuh ya. Orang kalau tidak marah berbahaya tidak Bapak dan Ibu sekalian? Pada suatu kondisi tertentu marah itu bukan baik atau bukan buruk ya, tapi ini yang jelas merupakan sesuatu nilai pertahanan primitif dari sistem tubuh kita. Ya, orang marah karena supaya dia mendapatkan sesuatu yang diinginkan ya. Marah karena dia mendapatkan perlakuan kekecewaan tertentu misalnya dan sebagainya ya. Nah ini tentunya kan tujuannya dia untuk terhindar dari sesuatu yang tidak disenangi. Bagaimana cara menyikapi ya? Bagaimana kemudian Anda mungkin berekspresi? Kita penjelasan kita penelitian sampai tingkat kortisol ya. Jadi sesuatu hormon yang selalu menjadi seolah itu dituduh biang kerok ini kita akan menjadi lebih mudah marah dan sebagainya apalagi pada saat kita menjalani puasa orang puasa karena adanya sesuatu kondisi penundaan makan ya sehingga kadang-kadang persepsi saraf kita itu mengatakan bahwa itu ini perlu asupan makan ya salah satu ekspresinya adalah marah sekali lagi marah itu sebenarnya tidak buruk atau tidak baik ya hanya cara saja kita menyikapinya bagaimana ya cara ekspresi kita cara untuk kita melakukan penyikapan tadi ya kalau marah kemudian dilampiaskan kepada orang lain kemudian atau kita bahkan menggunakan ekspresi tertentu aja atau kita menggunakan apa ya namanya simbol-simbol tertentu sikap tertentu sinis misalnya itu kan akan menjadikan Anda yang bermasalah bukan masalah stresnya loh ya. Kalau stresnya saya sebenarnya kalau dalam hal ini karena marah tertentu, emosi tertentu, ini sifatnya adalah harus dicari. Itu kan sebagai sign of body gitu kan. Kalau kita sikapi dengan benar ya, ya tentu kita akan menjadikan marah ini sebagai bagian
garda penyelamatan nilai-nilai kehidupan kita, gitu ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, termasuk insulin ini kenapa diamati? Karena banyaknya masyarakat yang memiliki gangguan dari ya darahnya, ya kesehatan darahnya terganggu, misalnya orang diabetik, ya ini sangat-sangat tergantung sekali kepada kondisi insulin. Ya, kalau insulin diproduksi tidak memadai, ya terutama mereka-mereka yang tipe 2, ya, diabetes tipe 2 itu menjadi sekitar hampir 95-98% semua penderita diabetes itu tipe 2, ya. Artinya itu yang namanya insulin masih diproduksi, ya. Bahkan jumlahnya memadai tetapi tidak poten, ya, artinya tidak bisa merespon, ya, terhadap glukosa darah sehingga dia tidak bisa berubah. Karena apa? Dia tidak bisa masuk ke dalam sel. Tadi tentang masalah sel sedikit saya sampaikan di depan tadi, ya. Nah, ini diteliti ternyata dia akan mulai menurun sekitar jam 4 sore, ya. Ini secara normatif, ya. Oleh karena itu secara umum sebenarnya tidak akan mengganggu. Nah, diabetes mana yang nantinya diperkenankan untuk puasa? Dalam arti kalau kita nanti membahas tentang puasa syariah orang Islam, ya. Tapi kalau puasa yang lain ya silakan aja berlanjut karena memang tujuannya untuk masalah yang kaitannya dengan target kesehatan tertentu. Ya, kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini salah satu penelitian yang menarik ini dari seorang ahli bedah saraf dari neuroscience Johns Hopkins University, ya, di Baltimore di Amerika, ya. Ini namanya Mark Matson PhD. Ini melakukan penelitian terhadap mereka-mereka yang memiliki gangguan dengan Alzheimer dan Parkinson. Alzheimer kita sering memahami hanya kepikunan, padahal sesungguhnya tidak hanya seperti itu. Kayak nanti saya bahas, ya, supaya deskripsi secara medisnya itu bisa ditangkap idenya begitu, ya, karena tidak hanya masalah pikun aja, ya. Kenapa ini penyakit itu di negara-negara yang maju, ya, itu sangat ditakuti yang namanya Alzheimer. Dan ternyata salah satu cara, ya, untuk mengeliminasi, ya, atau untuk mendapatkan pengurangan terhadap Alzheimer, ya, atau remisi ini, ternyata salah satu bahan bakunya itu adalah menggunakan, ya, bahan jamu yang ada pada N-Gitukencona, ya. Nah, nanti akan saya uraikan di mana rahasianya itu, ya. Kemudian kalau Parkinson, ya, kita ketahui Parkinson adalah seseorang yang mengalami tidak terkontrolnya sistem saraf motoriknya, ya, sehingga bagian-bagian tubuh tertentu dia mengalami tremor, gitu, ya, getaran-getaran yang sangat mengganggu sekali, ya, dan itu bisa muncul setiap saat, ya. Akan saya lanjutkan dengan penjelasan sederhana-sederhana. Ini N-Gitukencona mengatasi Alzheimer, maksudnya membantu, tentu tidak bisa saya katakan secara, ini menjadi semacam obat, ya, bukan begitu, ya, untuk di nalarnya, ya, supaya nanti tidak terjadi kesalahan persepsi tentang masalah ini overclaim ini, ya, bukan seperti itu maksudnya. Oke, saya bicara tentang masalah plak amiloid. Plak amiloid itu apa? Adalah merupakan sisa-sisa daripada sel-sel saraf, ya, atau neuron kita. Ini kan yang namanya saraf kan tidak bisa diregenerasi, ya. Nah, kemudian membersihkannya pun juga tidak sebegitu mudah, ya, karena apa? Sistem daripada darah putih kita itu tidak bisa masuk ke dalam otak kita, gitu kan. Begitu selektifnya, ya. Salah satu tugas daripada sel-sel darah putih kita ada yang namanya sel-sel untuk membersihkan dari sel-sel yang mati, ya. Itu namanya sel fagosit, ya, itu tidak bisa masuk. Oleh karena itu harus ada suatu peran, ya, nanti namanya ada neuroglia. Neuroglia itu adalah merupakan sel-sel pendukung dari sistem sel otak sendiri atau sel saraf sendiri itu, dan jumlahnya puluhan kali lipat, ya. Inilah yang sangat menarik. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjut supaya bisa dipahamkan. Nah, ini apa saja, ya, dari penelitian, dan ini saya mengintip, ya, dari hasil penelitian dari jurnal medicine yang ada di negara-negara maju, ya. Ini saya dari jurnal medicine yang dikeluarkan dari California University. Ternyata kandungan dari yang namanya temulawak itu, ya, ada kandungan yang disebut dengan misalnya kurkumin, ya, santorizol, kemudian girmafron, ya, dan sebagainya itu ada pada temulawak. Ini dapat mengeliminir yang namanya neuritis plaque, ya. Ya, tadi ini plak amiloid nih, ya, ini bisa dikurangkan sedemikian rupa sehingga nanti bisa menyebabkan yang namanya kemampuan saraf tadi bisa diperbaiki, ya, kasus
neurofibrillare ya, ini bisa dikurangkan ya. Ini penjelasan sederhananya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, coba kita akan menengoklah sedikit tentang Alzheimer ini ya, karena ini penyakit ini sangat ditakuti oleh seluruh manusia yang memiliki suatu kehidupan yang mapan, yang berprestasi ya. Kita kehidupan hari tuanya itu jangan sampai terjadi kasus ini. Apa saja sih pengertian Alzheimer ini? Saya uraikan secara sedikit saja. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Pertama, orang ini mulai dari usia 50 tahun, bahkan lebih muda lagi ya. Diawali dengan mengalami pelupa ya. Kemudian setelah pelupa nanti meningkat lagi menjadi kasus amnesia anterograde. Apa itu anterograde? Adalah kelupaan pada hal-hal yang baru saja dialami ya, atau informasi yang baru diterima. Ini tidak bisa dikatakan difiksasi atau diawetkan menjadi memori jangka panjang ya. Ini tanda-tanda bahwa seorang akan menuju kepada kepikunan ya. Kemudian berikutnya dia mengalami amnesia global. Ini lebih kacau lagi ya. Dia sering lupanya ngaca aja. Entah itu informasi baru atau yang lama-lama ya, atau baru yang sedang gitu ya. Artinya itu dalam jangka waktu beberapa hari yang lalu dia lupa gitu ya. Ini kasus ini agak kacau gitu ya. Nah, kemudian lebih lanjut lagi Bapak dan Ibu sekalian, dia akan mengalami nah ini kalau letargia, letargia ini sesuatu kondisi yang sudah mulai spesifik ini ya. Orang selalu mengalami kelelahan ya, kelelahan tapi tanpa ada penyebab yang jelas. Ya, kalau orang lelah karena ada kegiatan pekerjaan atau apalah ya, aktivitas tertentu lah, itu tentunya masih logik gitu ya. Tapi ini tidak ada penyebab apa-apa, dia selalu merasa lelah ya. Kemudian disertai dengan kegelisahan. Nah, ini tentunya masalah letargia ini sudah merupakan satu simptom yang sifatnya secara klinis ya, harus mendapatkan perhatian ya. Anda tentunya harus konsultasi kepada dokter ya. Kemudian berlanjut lagi terjadinya kejang-kejang motorik ya. Suatu gerakan-gerakan yang tidak bisa dikontrol ya. Anda sendiri mengalami semacam apa ya, gerakan-gerakan tertentu yang seolah-olah itu bukan kemauan Anda gitu ya. Ini tentunya juga sangat tidak nyaman bagi seseorang ya. Oke, bahkan berlanjut lagi sampai ke tingkat seseorang mengalami kehilangan kontrol mental secara keseluruhan. Ya, dia tidak sadar ketika mau pipis ya, ketika mau BAB ya. Nah, ini tentunya sesuatu penderitaan yang sangat luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karena itu dia secara mental gitu ya, mekanisme tubuh mengeblok sedemikian rupa sehingga dia hilang. Seandainya dia sadar dalam keadaan kayak gitu itu kan sangat menyiksa sekali ya. Ini mungkin suatu mekanisme ambang batas tingkat penderitaan seseorang itu selalu juga terjaga dalam dunia kehidupan ya. Setelah dia ambang batasnya itu ya dia mengalami kehilangan mental secara keseluruhan sehingga nggak tahu kalau dia itu pipis, piol dan sebagainya ya. Oke, ini tentunya sesuatu kondisi yang sangat ditakutkan. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi masalah mental tadi ini juga sangat berperan penting ya. Ini terhadap kasus yang namanya tadi seseorang mengalami gerakan-gerakan tremor ya, atau ini sesuatu teori tentang masalah neuroglia ya. Neuroglia ini gambaran ini adalah neuron ya, atau sel saraf. Ini sel-sel pendukung yang namanya neuroglia tadi. Ini jumlahnya bisa 10 kali lipat, bahkan bisa lebih ya. Tergantung daripada aktivitas seseorang untuk bisa katakan produksi ya untuk semacam ini. Karena ini makin banyak orang melakukan pemikiran ya, melakukan semacam meditasi, kontemplasi ya, sehingga ini nanti jumlahnya akan meningkat ya. Sehingga nantinya seseorang itu tidak pernah mengalami yang namanya kepikunan ataupun Alzheimer ya. Ini teori ini sudah mulai tertata, yang kemudian nanti dalam waktu singkat kita akan mendapatkan sesuatu mekanisme untuk memahami secara teknikal itu, untuk betul-betul kita terhindar dari yang namanya kasus yang namanya Alzheimer ya. Walaupun sampai sekarang ini masih penataan untuk saintifik keilmuannya diperlukan proses panjang ya. Saya berikan gambaran sederhana supaya nanti Anda bisa menangkap ini. Saya gambar secara sederhana gambarannya. Ini adalah merupakan neuron ya, neuron daripada sel saraf. Ini sel-sel pendukungnya ya.
yang setiap saat nanti misalnya astrosit nanti dia seolah akan membackup ya. Saya tidak mengatakan menggantikan ya, tapi membackup ya, bagaimana supaya nanti memori itu tetap bisa diawetkan gitu ya, tetap bisa senantiasa bisa diakses ya. Kemudian kalau misalnya bagaimana untuk bisa mempercepat ya, untuk bisa kita loading gitu ya. Ini ada oligodendrosit ya, yang ini akan ada semacam selubung myelin atau akson ya, nantinya dia akan mempercepat koneksitasnya ya. Nah, kemudian ada nih bagian yang seperti apa ini ya, seperti rambut-rambut kecil tersusun ya, namanya mikroglia. Tadi yang membantu untuk membersihkan daripada plak yang ada pada otak kita ya. Sehingga nanti dengan demikian dia sebelum katakanlah itu mengakibatkan permasalahan gangguan semacam memori persarapan ini atau neurosprak tadi itu akan bisa katakanlah dieliminasi oleh tadi mikroglia. Lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Teori stem cell Bapak dan Ibu sekalian, ini teori ini juga didukung pada saat kita puasa. Nah, itu orang yang sering berpuasa nampak sekali secara performanya nampak dia lebih bugar, lebih segar, bahkan lebih muda gitu kan. Nah, ini ternyata rahasianya di pada stem cell ya. Stem cell itu apa? Stem cell adalah sel indukan. Sel indukan apa? Sel indukan adalah sel-sel yang dapat menjadikan tidak hanya regenerasi tapi permajaan, rejuvenalisasi ya. Jadi seolah itu menjadi remaja kembali. Ya, itu di mana tempatnya? Ada di bagian dari sel-sel lemak kita. Hampir dari semua bagian sel-sel tubuh kita sebenarnya ada ya. Tapi tentunya memerlukan rekayasa yang dimana menggunakan nantinya secara embrional. Embrionalnya bukan dimaksudkan pada perkembangan bayi, tidak ya, tapi pada perkembangan awal. Ini ilmu ini sangat berkembang pesat ya di negara-negara yang maju. Di Indonesia baru diterapkan untuk mereka yang mengalami permasalahan dengan patah tulang pada usia-usia lanjut misalnya. Nah, ini stem cell sudah memperlihatkan hasilnya dan cukup bagus ya untuk penelitian di Indonesia yang juga sudah mulai berkembang ya. Ini untuk masalah kosmetikal ya. Nah, untuk masalah kosmetikal ini memang sudah lama ya, karena memang menggiurkan ya Bapak dan Ibu sekalian untuk kita bisa meremajakan nenek-nenek semacam ini ya, menjadi kira-kira ya lebih muda 10 tahun apa ya, kita memerlukan dana sekitar antara 100 juta sampai sekian miliar begitu ya. Sehingga mungkin antara ini dokter sama pasiennya ini mungkin nanti mungkin kelihatan hampir sama. Pada pasiennya ini tadinya usianya sudah 60 tahun, ini dokternya usianya baru sekitar ya mungkin 45 tahun. Ini bisa saja mendekati nanti ketika dilakukan semacam operasi ataupun dalam hal ini terapi stem cell ya, yang dimana menuju ke arah bedah secara kosmetikal. Tapi kalau stem cell ini lebih pada tadi perkembangan pertumbuhan dari sel sendiri, jadi itu lebih aman, tetapi teknologinya juga sangat canggih, sangat tinggi. Sisi lain juga tentu memerlukan biaya tinggi. Bapak dan Ibu sekalian, saya pernah mengalami sesuatu ketika saya kepingin menjumpai ahli stem cell di Surabaya ya, di Fakultas Airlangga di sana. Pada saat saya di lobi ketemu dengan seorang memperlihatkan foto ini. Bapak dan Ibu sekalian, siapa orang yang tidak tergiur dengan upaya yang sangat canggih. Ini usianya 60 tahun ya. Kemudian dia dalam waktu yang singkat kata dia, itu dia promosikan saya hanya memerlukan waktu jam aja. Saya kaget juga ya. Ini bisa menjadi semacam ini. Bahkan nanti ketika didandani lebih sedikit modis gitu, ini jadi seperti ini. Apakah ini suatu terapi stem cell? Tadinya saya memperkirakan begitu, tapi ketika dia ngomong hanya dalam waktu tempo beberapa jam saja, saya sudah mulai menduga-duga ini, apalagi dengan gaya-gaya kebincong-bincongannya. Wah, ini pasti ternyata ya tidak jauh-jauh, betul setelah dijelaskan, ternyata ini ilmu dempologi. Ini wajah-wajah ini dempul-dempul nih, kayak itulah cat mobil Anda sedang terserempet sesuatu benda yang keras penyot itu di dempul-dempul ini juga ilmunya semacam itu ya. Sehingga dalam waktu sekitar 1 jam 2 jam bisa direalisasi wajah-wajah, maaf nih nenek yang semacam ini bisa menjadi bening semacam ini ya. Tapi ini sekali lagi ini bukan ilmu stem cell ya, itu ilmu dempul ya, dipakai dempul ya, nggak tahu itu bedak atau apa, nggak tahu lah saya, atau tanah liat saya juga nggak tahu ya. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, ini penelitian ini masalah puasa dilanjut juga di tempat ini di
Chicago University ini ya, pada tahapan hari ke-7 ternyata mahasiswa-mahasiswa tadi merasa dia moodnya membaik ya, sehingga daya tangkapnya meningkat ya, artinya lebih fokus ya, lebih jernih pikiran ya, meningkatkan daya pikir, emosionalnya lebih stabil ya. Karena ini mahasiswa yang di asrama, jadi penelitiannya ya lebih mudah, walaupun ini pada tingkat yang masih secara kualitatif ya. Data-data penelitian lebih lanjut nanti kita harapkan apa hasilnya lebih jauh ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjut. Masalah mengurangi lemak ya, saya kira dengan puasa yang benar ya, kita tidak melakukan katakanlah semacam makanan-makanan yang berlebihan, karena kecenderungan kita itu menggeser waktu ya, tetapi makanan kita justru kita akumulasi pada saat puasa sedemikian berlebihan sehingga nanti menimbulkan kondisi puasa yang tidak sehat ya, seolah itu puasa balas dendam ya, kita menunda waktu kemudian dijatuhkan balas dendamnya pada saat kita makan buka maupun sahur ya. Kita lanjut ya, kita inginnya tentunya selain perintah agama bagi mereka yang menjalani agama Islam misalnya sebagai bentuk syariat wajib ini puasa, tapi kita mencoba untuk juga menjangkau ya, untuk bisa menurunkan berat badan yang mereka mengalami overweight atau obesitas ya, kemudian juga menjaga kesehatan. Saya akan memberikan gambaran sederhana. Kalau mereka-mereka yang sekali lagi puasanya non-muslim, ya tentunya harus dirancang dulu ya, puasa Anda yang bentuknya bagaimana ya. Nanti hanya sekilas saja karena ini tidak porsinya untuk kita bahas ya. Tapi minimal Anda merancang ya, oh kira-kira oke lah di puasa awalnya Anda memulai dengan puasa seperti halnya yang dilakukan oleh puasanya umat muslim misalnya ya, antara sekitar 12 sampai 14 jam, hampir sama bentuknya. Tapi kalau tentunya kalau Anda memang memiliki target untuk kesehatan, ya Anda rancang nantinya pada saat buka makannya apa aja ya, supaya ini betul-betul manfaatnya sesuai dengan tujuan Anda itu nanti bisa tercapai dengan baik. Nah, ini gambarannya begini Bapak dan Ibu sekalian. Seseorang yang memiliki permasalahan kesehatan pada lambung ya, yang tidak serius dan tidak akut dan tidak kronis, ini tentunya akan menjadi baik kalau Anda menjalankan puasa ya. Kenapa? Nanti saya berikan alasan secara sederhana ya. Kemudian mereka-mereka yang memiliki indikasi gangguan-gangguan ke arah misalnya seperti ya masalah gangguan yang lebih serius lagi ya, misalnya ada kanker kolon dan sebagainya, itu insya Allah dengan Anda menjalani puasa ini bisa dicegah. Alasan-alasannya rasional medisnya bagaimana? Nanti sedikit saya ungkapkan ya secara sekilas saja. Oke, kita akan mulai. Nah, ini tentunya sedikit saya menjelaskan pada mereka yang berpuasa selain puasa ya untuk wajib bagi orang muslim ya. Ada yang disebut dengan ini baru ngetren sekarang ya, ada intermittent fasting atau cycling fasting ya. Ini berpuasa dengan periode yang ya hampir sama dengan puasanya orang muslim ya. Itu tinggal waktunya 12 jam, 14 jam, bahkan ada yang lebih ya. Tapi nanti tentunya tidak bahwa menunda makan itu dalam arti mungkin makan besar aja, mungkin dia melakukan juga minum dan sebagainya ya. Itu puasa, kembali lagi puasa intermittent fasting ya. Ini salah satu contoh aja puasa yang dijalani oleh umat non muslim. Nah, kemudian ada lagi yang juga terkenal nih sekarang, ada lagi puasa namanya The Warrior Diet ya. Ini dia melakukan semacam memilah pada saat dia pada pagi dan siang hari ya, dia mengonsumsi buah dan sayur segar ya. Kemudian pada sore hari, sekali lagi sore hari bukan malam ya, sore hari, dia nanti akan mengonsumsi protein yang tinggi ya, seperti yang contoh yang di sini saya gambarkan di sini, sedikit saja karbohidrat ya. Karbohidrat itu makanan apa ya, biasa yang kita sebut dengan beras ya, mungkin singkong, mungkin kentang, mungkin apa ya, itu macam-macam karbohidrat ya. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, baik puasa tadi yang sifatnya syariah wajib pada umat muslim maupun puasa-puasa yang untuk tujuannya untuk bisa membantu mengendalikan emosi misalnya ya, untuk tadi mengatasi permasalahan pencernakan. Yang penting dalam hal ini ketika Anda melakukan untuk mempersiapkan ya
Ini akan kita bahas. Oke, kita misalnya pada saat kita berbuka, ini tentunya maka yang tentunya Anda mulai itu adalah ya ada sop ya, ada semacam kandungan protein cukup disertai dengan sayur mayur ya yang mengandung vitamin, mineral ya, ada beberapa zat gizi ya. Hindarkanlah makanan-makanan yang sifatnya itu terlalu manis, terlalu pedas dan sebagainya ya. Nanti kemudian saat sahur usahakan ya kan dehidrasi pada saat siang hari dan Anda pencernaannya jadi berat. Karena itu Anda mudah ngantuk, lemes ya. Karena itu nanti ditumis misalnya macam-macam aja. Nanti tumis apa saja ya, tumis dari misalnya udang, jamur, ditumis dengan beberapa sayur gitu ya. Ya terserah kepada ibu lah ya. Pokoknya dengan tumis itu mengurangkan minyak untuk kita melakukan proses masak ya. Hindarkan juga kopi ya pada saat mengakhiri sahur. Tadi saya di muka sudah saya ingatkan, lebih baik kita mengonsumsi N-Kencona untuk apa? Memproteksi tadi. Satu, jangan sampai perut kita bunyi kayak keroncongan tadi. Karena apa? Ini sebenarnya ya sense of body kita menunjukkan bahwa ini perlu asupan, tapi kan kita sedang puasa ya. Oleh karena itu nantinya kita harus mengantisipasi nutrisi tadi harus cukup baik yang kita persiapkan dalam tubuh kita melalui dari N-Kencona tadi ya. Kita lanjut Bapak dan Saudara. Ya ini tadi udah kita ingatkan kalau sahur itu jangan terlalu banyak gorengan ya, nanti terjadi pada siang harinya dehidrasi atau kekurangan cairan, kemudian juga Anda mengalami lemes ya karena ini gorengan-gorengan ini lemak tinggi ini terlalu susah ya, banyak memerlukan energi untuk proses penguraiannya ya. Nah ini akibatnya ya dehidrasi kemudian merasa lelah, ngantuk dan sebagainya. Bagaimana cara menyaksikan? Nah ini awalnya Bapak dan Saudara, untuk kita mengakhiri dari sahur maupun kita berbuka puasa, kita sarankan ya untuk N-Kencona pada air hangat ya, ini cukup dari 1/4 sampai setengah gelas. Nah, boleh nanti setelah itu dilanjutkan. Jangan mengonsumsi es maupun juga ini minuman yang manis dari gula pasir. Apa penyebabnya? Saya jelaskan secara sederhana. Begini Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kalau kita mengonsumsi gula pasir ya, ini mengakibatkan apa? Indeks glikemik kita ya atau gula darah di dalam tubuh seseorang akan segera naik ya. Ini akan memberatkan daripada tubuh, apalagi mereka yang bermasalah dengan diabetes ya, insulinnya bermasalah ya. Kenapa? Karena gula pasir ini dalam proses refining ya, proses refinisasi atau refiningnya itu menggunakan bahan-bahan kimia ya, prosesnya panjang ya, sehingga tidak sehat. Dengan itu dikurangkan betul. Nah, nanti akhirnya apa? Ini mempengaruhi insulin kita. Insulin berlebihan aja masalah lagi ya. Tubuh kita mengalami ketidakseimbangan ya. Belum lagi nanti kalau kortisol juga naik, itu juga akan mempersulit ya gula darah untuk diproses, dipecah oleh bantuan insulin ya. Sekali lagi tadi ada penjelasan mengenai masalah penjelasan medis tentang masalah gula pasir manis tadi ya. Lebih baik pada saat mengawali, membuka, membatalkan puasa itu minum air hangat ya yang dikasih dengan N-Kencona ya. Kemudian setelah itu menyantap buah-buahan itu yang bagus ya karena cairannya juga cukup memadai dan gulanya juga sehat ya termasuk kurma ya. Tapi jangan mewajibkan wajib untuk membuka atau membatalkan puasa dengan kurma. Ya kalau ada ya belum tentu di setiap daerah itu tersedia. Ini karena ini bukan makanan atau buah yang asli dari Indonesia ya. Ini harus diimpor ya. Walaupun tidak dari Saudi Arabia, sekarang di California pun juga banyak ya. Bahkan katanya kualitasnya lebih bagus katanya ya, tapi nggak begitu paham gitu ya. Oke kita lanjut. Nah kemudian kita sekali lagi jangan melakukan semacam puasa balas dendam kayak begini ya. Karena kita menunda makan sekian jam waktu, maka pada saat buka puasa ini seolah semuanya itu mau ditelan gitu ya. Nah, ini nanti akan menimbulkan permasalahan. Apalagi ini peminumnya adalah minuman yang bersifat mengandung apa ya namanya mengandung ya gas ya. Ini tentunya sangat tidak sehat ya. Ya kita lanjut. Nah ini pilihlah. Misalnya pada saat menu buka tadi ya, ini ada beras merah yang dikenal banyak mengandung vitamin B1 ya, sangat bagus. Ya, mungkin dengan lauk pauk sayur, ada semacam apa ini ya, jamur ya.
ada semacam mungkin daging yang bagus gitu ya, daging ikan dan sebagainya. Jadi ini merupakan sesuatu kombinasi dari makanan yang cukup berimbang yang bagus ya, kemudian dengan sayur ya, karena sayur itu banyak sekali kandungan vitamin, mineral ya, dan nilai-nilai nutrisi yang lain ya. Jadi dipersiapkan pada saat kita berbuka ya, utama. Oke. Kemudian ini buah-buahan yang tentunya lebih banyak bervariasi ya, jangan satu macam juga kita makan supaya kita mendapatkan macam nilai-nilai nutrisi yang baik ya. Kemudian juga demikian sayur yang warna menyolok ya, karena ini merupakan suatu kandungan antioksidan ya, untuk melindungi tubuh kita dari misalnya terjadinya kasus misalnya kena semacam gangguan kesehatan ini diproteksi dengan sayur-sayuran yang memiliki warna menyolok ya. Bahkan kita mengharapkan 3 sampai 5 dari sayur-sayur menyolok tadi sebagai program menu makanan pada saat kita puasa ya. Kemudian ini bentuk daripada karbohidrat tadi yang kita harapkan, karena ini nanti akan bisa memberikan rasa kenyang lebih awet dan lebih sehat ya. Karbohidrat yang masih dalam keadaan prosesnya lebih sederhana ya. Kemudian ini sumber protein ya. Sumber protein ini adalah dari bahan-bahan baik itu ikan ya, kemudian beberapa kacang-kacangan ya. Ini sangat bagus ya untuk mendukung, termasuknya telur ya. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian mah yang mana yang diperbolehkan puasa ya? Ini adalah mereka yang memiliki kasus mah hanya gangguan pada tingkat fungsional aja ya. Mah dalam bahasa kedokterannya itu disebut dengan gastritis atau dyspepsia ya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, kalau sampai ke tingkat gangguan tuka ya atau borok lambung, itu tentu ada gangguan sampai ke tingkat organik ya, puasanya ditunda dulu ya, disembuhkan dulu karena itu nyerinya luar biasa ya kalau luka itu terkena asam lambung ya. Ya, penjelasan saya sederhana seperti ini Bapak dan Ibu sekalian. Ini tadi sudah saya jelaskan ya, sekali lagi Anda yang memiliki gangguan ringan pada pencernaan ini puasa juga akan memperbaiki ya, kita anjurkan. Tapi kalau sudah masalahnya sampai adanya luka di lambung, mohon itu diperbaikin dulu ya, sampai dokter Anda memberikan konsultasinya sehingga Anda nanti bisa seandainya menjalankan puasa bisa aman ya, bisa nyaman juga. Kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Nah ini tadi saya menjelaskan ya kenapa seseorang yang dalam keadaan ini mengalami luka lambung ini ya harusnya ditreatment dulu ya, dilindungi dulu, dia obati dulu. Sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, kita memiliki solusi dengan NG2 Kona ini akan bisa melapisi daripada luka-luka ini sehingga nanti rasa perihnya nanti tidak hanya berkurang aja tapi juga proses untuk bagaimana untuk mengobatinya. Nanti saya jelaskan secara sekilas saja. Ini kemarin sebenarnya sudah saya singgung tapi saya ulang lagi ya. Luka ini terutama pada bagian mukosa ini jangan sampai terjadi perforasi ya. Kalau perforasi ini bolong tembus ini ya. Maaf ini kursor agak susah sekali. Ini luka ini bisa tembus ya, namanya terjadi kasus perforasi ya, bolong. Dan ini menjadikan kondisi yang sangat berbahaya, bahkan bisa menimbulkan kematian ketika terjadi kebocoran isi daripada pencernaan makanan ini bocor ke dalam rongga perut ya. Ini sangat berbahaya, operasinya juga rumit ya. Ini tadi bagaimana gambarannya, dan sekarang ini penjelasannya sederhana. Ini bagian tadi yang bolong tadi, yang tuka tadi, yang maaf ini semacam borok tadi ya. Ini harus disumbat ya. Lubang ini harus disumbat sebelum dia tembus ya. Karena ini ada 4 lapisan ini ya. Kita hanya bicara tentang lapisan dari mukosa dan submukosa aja. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini ketika itu awalnya dari luka tadi ditutup oleh yang namanya trombosit yang akan ngumpul di sini ya untuk menutup luka ini. Tapi ini nggak begitu kuat ya, harus diperlukan yang namanya benang fibrin. Ini untuk bisa mendapatkan benang fibrin, prosesnya ya sekitar dari tadi ada gambar pembuluh-pembuluh darah tadi, darah itu harus bisa menyumbangkan ya protein faktor untuk pembukuan ya. Jadi sesuatu yang tadinya belum aktif diaktifkan, misalnya seperti protrombin menjadi trombin, nanti akhirnya bisa menjadikan fibrin menjadi fibrin, benang-benang. Tujuannya apa? Untuk mengikat. Nah, di sini untuk mengikat dari
yang namanya trombosit tadi sehingga sumbatannya menjadi kuat. Ini peran daripada N-gitukenkona adalah dia menyumbangkan kalsiumnya yang berperan terhadap tadi misalnya ada protein-protein faktor ya untuk proses pembekuan yang bagus ya. Kemudian juga dia mempunyai kandungan yang namanya N-gitukenkona itu bioflavonoid yang tinggi ya, tanin tinggi, kurkumin. Ini akan mempercepat ya proses untuk restorasi atau perbaikan daripada luka ini ya. Karena itu dia memiliki peran juga sebagai peran untuk kuratif ya penyembuhannya ya. Karena itu diharapkan orang yang memiliki kasus tadi seandainya memang tidak bisa nahan rasa nyeri pada saat puasa karena adanya efek asam lambung, puasa dihentikan dulu, diobati sampai membaik. Nanti periksa lagi kalau memang dokter sudah mulai mengizinkan silakan ya. Dan juga Anda sudah berkurang rasa nyerinya, puasa bisa dilanjut. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, nah ini tentunya saya wanti-wanti. Ini yang akan meningkatkan asam lambung. Ini yang punya masalah mah. Ini mohon tidak saya jelaskan satu-satu. Ini maksudnya ini paha ayam ini maksudnya ya. Nah, ini adalah minuman mengandung gas ini ya. Nah, yang lainnya saya kira mudah dibaca. Ini semuanya adalah sesuatu makanan yang akan meningkatkan asam lambung. Lanjut, Bapak dan Ibu sekalian. Yang diabetes bagaimana? Ini karena jumlah para penderita asam lambung gitu ya. Atau penderita gangguan lambung itu jumlahnya sangat banyak ya, hampir semua manusia dewasa mengalami ya. Yang diabetes sekarang ini jumlahnya juga sangat besar ya, diabetes terutama tipe 2 ya. Ancer-ancernya di mana yang tidak boleh ya, nanti akan saya berikan gambaran. Oke, sekali lagi penderita diabetes yang masih tergantung kepada insulin ya tentu nggak bisa puasa ya. Kemudian yang kronis sama yang akut, yang dia gula darahnya selalu pada posisi di atas angka-angka 250 misalnya. Ya, ini tentunya puasa juga sangat harus hati-hati. Kalau perlu ya minta nasihatnya dokter ya. Apalagi kalau Anda masih mengonsumsi obat-obat untuk menekan dari gula darah ya. Coba kita jelaskan secara sederhananya. Mereka sekali lagi yang sering mengalami penurunan gula yang signifikan ya, yang namanya kondisinya adalah hipoglikemia ya atau kadar gula darah menurun yang signifikan ya pada saat itu karena kalau sudah sampai ke tingkat misalnya ya keluar keringat dingin dan sebagainya ya ini puasa harus segera dihentikan dulu ya. Anda harus segera minum minuman yang manis ya, kalau bisa itu adalah minuman-minuman semacam ya pengganti cairan tubuh ya. Orang menyebutnya sering sebagai minuman fisiologi ya, minuman dari yang kita gampang itu misalnya dengan diberikan sedikit garam sama gula ya, yang manis diaduk ya untuk mendapatkan asupan cairan yang fisiologis sesuai dengan yang dibutuhkan ya. Gambarannya bagaimana N-gitukenkona ini untuk membantu mereka yang diabetes. Ini gambarannya semacam ini. Ini adalah yang warna merah-merah ini adalah gula darah ini. Kemudian ini insulin ini. Insulin yang dihasilkan oleh penderita diabetes tipe 2 ya, karena dia menghasilkan insulin, tetapi insulinnya ini tidak poten ya, tidak mampu untuk memengaruhi nanti gula darah ini masuk ke dalam sel ya. Tapi bagaimana dengan induksi dari N-gitukenkona setelah seseorang meminum? Ini gambarannya ya. Dia terinduksi. Ini ini yang tadinya warnanya kuning ini Bapak sekalian ini menjadi merah ya. Nantinya dia bisa memengaruhi terhadap kondisi dari sel-sel yang kaitannya dengan misalnya untuk reseptornya ya. Ini ada insulin reseptor pada pada permukaan ya atau pada membran dari sel. Ini sel ya, ini gambarnya sel. Ini Bapak dan Ibu sekalian, ketika dia terinduksi atau kuncinya itu bisa dikontak, ini membuka ini. Perhatikan Bapak dan Ibu sekalian, ini bisa membuka. Nah, tuh. Oleh karena itu pintu gerbangnya glukose transporter juga membuka. Akibatnya apa? Yang tadinya menutup tadi, yang namanya gula darah tidak bisa masuk sel, bisa masuk sel. Ini. Ini masuk sel kan? Ini akhirnya Bapak dan maaf. Gula-gula tadi yang bisa masuk maaf. Ini maaf. Tadi gula-gula tadi, glukosa tadi, ini akhirnya bisa masuk ke dalam sel. Akibatnya apa, Bapak dan Ibu sekalian? Karena juga ada di situ oksigen dan sebagainya, gula ini akan diproses menjadi tenaga, yaitu bentuknya saya simbolkan ATP, adenosin trifosfat ya. Ini akan terbentuk tenaga ini ya. Yang tadinya bentuknya ADP, adenosin difosfat menjadi adenosin trifosfat karena ada
suatu reaksi gula dengan oksigen ya. Ini akan mendapatkan tenaga ya, sehingga orang yang tadinya bermasalah dengan diabetik ini akan terbantu ya, mendapatkan tenaga dan gula darah tidak berlebihan ya. Ini pun kelebihannya produk kita ini bisa didemokan secara sekilas gitu ya. Artinya pada saat kita misalnya ada orang penderita diabetes yang gula darahnya tinggi sekali, ketika dia minum NG2 pun yang dilarutkan dalam air, kita tunggu kira-kira 10 menit sampai 15 menit ya, itu akan turun secara signifikan ya. Dengan catatan dia masih ada aktivitas gerak ya, supaya dalam prosesnya ini terjadi suatu perubahan seperti reaksi ini. Ya, kalau dia posisinya sudah nggak bisa gerak karena ada komplikasi dengan stroke lumpuh, ya ini tentunya tidak akan terjadi ya, gula darahnya tidak akan turun ya. Oke, ini tadi Bapak dan Ibu sekalian penjelasan secara sederhana mengenai masalah puasa, baik puasa syariah bagi umat muslim maupun juga penjelasan puasa dari non muslim yang secara sederhana tinjauan dari aspek kesehatan.